software R gitu ya. Dan saya minta kalian untuk mencoba explore dari gugus data Anscom ya ada. Jadi itu relatif terkenal gitu ya, Anscom itu gitu ya. Dia mencoba mengeksplorasi itu dari 4 gugus data ya, di mana keempat gugus data tersebut memiliki eh, summary summary yang sama ya. Kalau Anda lihat mungkin korelasinya gitu ya sama, tapi kalau kita plot itu berbeda. Nah, mungkin sebenarnya saya mau cek dulu ya. Em, Siapa yang sudah mengerjakan? Ada yang mau ini inisiatif menampilkan sebelum saya tunjuk? Saya ingin lihat kalian pekerjaannya sampai mana. Ayo, siapa yang sudah coba? Saya Sudah udah coba belum? coba, Bu. Oh ya, Adita. Ya, coba silakan. Adita, bisa share Saya screen nggak? ya bisa, Bu. Ya, Saya izin share screen ya, Bu. ya terima kasih. Baik. Sudah terlihat nih, Bu. Ya, sudah. Gus. Ah, Kemarin saya coba summary datanya. Jadi datanya itu kemarin saya udah apa ya, input gitu langsung di R-nya. Jadi bikin data frame gitu. Terus ini udah saya run juga untuk summary datanya. Hmm. Summary Kayak gini kan, Bu? datanya, ya, coba. Kamu datanya inputnya gimana? Lihat program. Input datanya. Iya, kamu input datanya di Excel atau di mana? Di sini ya langsung, Langsung. Bu. Iya. Mana lihat ke atas. Oh, udah Di, nggak ada. oh, kamu hapus. Iya, tapi kan maksudnya Hmm. kesimpan di ini kan di environmentnya ini, Bu. Mana coba? Enggak, kalau misalnya enak sih ini ya, eh, di Excel gitu, nanti kamu panggil gitu. Oke, ini. Ini yang Hmm. pertama. Terus ini yang keduanya. Ini yang Hmm. ketiga sama ini yang keempat. Oke, terus kalau ini nanti ada yang coba nggak data ini di save di Excel gitu, terus dipanggil. Jadi nanti nyoba juga gitu ya. Datanya itu dari worksheet Excel, terus gimana kita manggil data dari Excel itu gitu ya. Ada perintahnya juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ini data satu ya, taruh. Kalau dicari kovariannya antara Y sama X1, yang Y1 sama X1 berapa? Coba Saya nggak cari yang itu. kovarian Korelasi tadi itu. saya. Oh, oke, korelasi dulu. Kovarian ya sama. Kovarian dulu terus atau korelasinya berapa? Coba korelasi. Korelasinya, sebentar Bu. Saya lupa. Tanya. Temennya yang lain sambil bantu ya. Coba perintahnya apa kalau mencari korelasi. Adita dibantu. Mungkin Triani, ada nggak Triani? Sambil browsing yang lainnya. Bagaimana perintah di R untuk mencari korelasi linier antara variabel. Dua variabel ya. Misalkan variabel di sini Y1 dengan X1. Korelasinya berapa? Kovariannya berapa? Nah, itu gimana caranya? Perintahnya di add. Kan di internet juga ada tuh. Ada nggak tadi Triani? Saya panggil Triani tadi. Ada Ibu. Ada. Sambil bantu cari. Apa itu perintahnya kalau kita mau mencari kovarian? Baik Ibu. Hmm.
Dita udah ketemu belum? Nah, Bu, saya tuh lupa pakai Cortez gitu kan ya, Bu. Cuma saya lupa ininya Ya, persisnya gimana. langsung aja. Oh, ini deh, Bu. Pak, Baru ingat. hmm, gimana Pak? Perintahnya langsung aja itu. Ini Nah, ya, Ibu. kok ya kalau kok variannya berapa? Covariance-nya Kok perintahnya pakai kok. Oh, itu kan begini, Bu. core, kira kok. Ya, kok x satu y Langsung masukin satu. dulu. Ya, berapa? Itu saya nggak kelihatan ininya ada gambar pensil ya, annotate itu. Seperti itu. Gimana? Terus ke atasin lagi. Berapa itu coffee-nya? Saya nggak kelihatan angkanya. 5,501 Ibu. Ini. Ya, itu yang jendela bawahnya. Kalau Triani tampilan ininya, window-nya ada gambar itu nggak sih? Pensil kecil itu di bawah. Ini kelihatan nggak, Bu? Nah, udah agak ke atas. Mungkin itunya Kalau saya jendela. kelihatan, Bu. Iya, iya. Di saya kok udah muncul ini ya, gambar hijau. Ini pensil. Annotate gini. Ini apa di kamu ya? Oh, sebentar. Itu Ah, kayaknya di iya saya bawaan iya ada Zoom-nya sih, deh, Bu. Bu. Hah? Bawaan Zoom-nya. Ujungnya ya. Oke. Ya, ya udah. Ya. Jadi yang kovarian 5,501. Terus sekarang yang X2. X2 sama Y2. Berapa Korelasi sama kovarian? covariance ya, Bu. Iya, sama. Itu tinggal di copy aja dari yang dua baris di Oh atas iya. itu. Tinggal kamu ganti. Oke, sama kan? Yang X3 sekarang. X4. Nah, ini, Bu. Oke. Gimana kesimpulannya, Adita? Kalau Lihat nilainya. kesimpulannya, kalau dari korelasinya sama covariance-nya itu sama gitu, Bu. Sama kan? Cuma selisih Sama 0, semuanya. sekian. Iya. Nah, iya. Jadi kelihatan di situ dari 4 gugus data tadi itu semuanya memiliki kovarian yang sama ya, korelasinya juga sama. Tetapi kalau kita plot, bisa ngeplot nggak? Coba plot, Adita. Bisa, Ibu. Ya, coba mana tampilkan plotnya. Yang X1 sama Y1 ya. Kok nggak bisa sih? Coba kalau langsung aja plot langsung koma Kalau langsung plot, X1 Y1. berarti nggak ada Oh, garisnya ya, tapi Bu? kamu tapi library-nya kamu belum ini ya. Coba aja dulu coba plot X1 Y1. Pas Hmm. itu saya bisa sih, Bu. Oh, Tuh ini sebelah tampil. nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau X2Y2 kayak apa? Kalau yang X2Y2, oke yang ini. Ini X3 ya. Yang ini. Udah lama ya. Iya. Oke. Kalau untuk yang plotnya sebenarnya di buku itu udah ada ya. Tampilin sama gambarnya. Iya, sama, Ibu. Jadi kelihatan kan di situ kalau misalnya kita tidak membuat plot gitu ya, kita langsung main ya langsung main hantem aja gitu ya.
ngitung kovarian, korelasi pakai rumus-rumus tadi, kita akan menyimpulkan bahwa keempat gugus data tersebut itu sama, gitu ya, kovarian dan korelasinya. Nah, ini. Itu tadi yang formula kovarian korelasi yang digunakan itu adalah formula untuk korelasi linier ya. Formula yang menunjukkan hubungan linier gitu ya. Hubungan linier antar dua variabel. Kalau kita pakai formula, ya kalau kita masukin angka ya jelas keluar gitu ya. Tapi di sini kita tepat atau enggak gitu loh. Kalau kita lihat plotnya antara X dan Y, nah di sini kan dia liniernya mungkin cuma sampai angka berapa tuh? 9 mungkin ya, masih menunjukkan angka ke atas. Tapi setelah 9 ke bawah, dia mulai menunjukkan penurunan ya. Ada komponen kuadratiknya kan di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat tidak pas gitu, tidak tepat lah ya. Kalau kita fit, kita modelkan dengan persamaan garis linier gitu. Karena titik-titik amatan yang kita punya itu sebenarnya ada komponen kuadratiknya. Nah, apalagi yang ketiga. Yang ketiga mana? X3 sama Y3 plotnya. Sebentar Ibu, lagi loading. Ya, ini di buku ini eh, tampilannya kayak ada. Nah, sama ya kayak yang di buku ya. Ada apa? Amatan pencilan gitu ya. Jadi ada satu amatan gitu ya yang tidak apa yang sangat jauh gitu dari garis yang kita fitkan itu ya dari eh, model kita dari persamaan garis yang kita fitkan gitu. Kalau titik-titik amatan yang lain ini relatif bagus gitu ya. Kita bisa yang nggak terlalu ini banget kan. Jadi relatif relatif nggak relatif sih ya. Boleh dibilang hampir sempurna gitu kan. Itu kan titik-titiknya yang lainnya itu relatif dekat kan dengan hampir hampir semuanya itu bisa dimodelkan kecuali yang di atas itu sendiri gitu ya, itu pencilan kan. Nah, yang bagus itu kan kalau kita punya amatan, terus kita buat model, kita buat persamaan garisnya, semua titik-titik itu bisa dilalui gitu oleh garis tersebut. Atau kalaupun nggak bisa persis semuanya di atas garis, dilalui semua, paling nggak jaraknya itu kecil gitu ya, errornya itu kecil gitu. Oh, ini kan kelihatan. Oh, di sini berarti di gugus data 3 ini ada satu amatan gitu ya yang boleh dibilang itu yang termasuk outlier yang tidak bisa eh, kita apa ya tidak 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 fit banget gitu ya yang tidak bisa dilalui oleh sama garis atau ya model regresi. Itu kan yang garis tegas di situ itu adalah model regresi dugaan kita gitu ya. Nah, nanti itu yang akan kita cari ya. Kita akan menduga bagaimana sih persamaan garisnya gitu ya. Fit fitting modelnya ya, model fitnya itu seperti apa. Jadi eh yang keempat deh, yang keempat gimana? Nah, ini relatif bagus kalau itu kita buang yang satu yang atas, yang paling atas itu kita buang mungkin relatif bagus ya persamaan yang bisa kita. Nah, apalagi ini yang X4 sama Y4. Kalau kita lihat kovariannya kan sama tadi. Ya, sama-sama gugus data 1, 2, 3, gitu kan? Tapi ini kalau kita paksa modelkan dengan model regresi linier gitu ya. Ini kita nanti cari gitu ya beta nolnya, beta satunya sih dapat gitu. Kita bisa dapat persamaan garis persamaan model regresi linier sederhananya kita dapat. Tapi persamaan yang kita peroleh itu tidak bisa mengefit data dengan baik gitu ya. Buktinya di situ cuma ada satu dua aja yang ada di garis tersebut. Yang lainnya nggak ada gitu di luar garis itu semua gitu ya. Tidak bisa dimodelkan dengan relatif baik gitu ya. Karena itu nanti kalau kalian melakukan penelitian gitu ya, kalau ini variabelnya kan cuma dua gitu ya. Penting ya tahap pertama itu adalah kita melakukan eksplorasi.
eksplorasi data kita terlebih dahulu seperti apa ya, buatlah plot gitu ya, itu plot itu penting gitu ya. Nanti kalau misalnya kita punya variabelnya lebih banyak lagi ya, ini kan cuma dua, nanti gimana kita buat nanti matrik plot ya, ada matrik plot gitu ya. Ini sekarang kita konsen ke yang hanya dua variabel saja ya, di mana dua variabel ini maksudnya yang pertama dikatakan sebagai variabel respon, yang satunya lagi sebagai variabel penjelas ya. Variabel respon ini, variabel Y biasanya notasinya ya, variabel penjelas notasinya X gitu kan. X-nya cuma satu. Nah, variabel Y ini disebut juga ya kalau di dalam buku yang Chatterjee ini adalah variabel yang menjadi apa ya, primary of importance ya, menjadi variabel yang apa ya, yang menjadi perhatian kita lah ya. Eh, Data yang satunya ada nggak, Dita? Yang tentang apa sih ini, yang minute sama unit, Oh, yang dua yang titik lima itu ya, komputer. Bu? Ya, yang komputer. Ha. Ada Ibu. Saya udah Ada ya. nyoba juga sih buat jadiin yang di dua Enggak. titik enam. Oke. 2,5 gimana? Datanya, kovariannya berapa? Eh, tampilin yang di Excel-nya atau gimana, Bu? Oh, Tunggu kan di sini sebentar. aja langsung. Bisa kan? Iya, bisa. Data X-nya udah ada. Udah masuk. Ini. Hmm. Terus, Terus dijadiin ini, Bu, yang di tabel 2.6-nya. tabel 2,6. Oh, oh, kamu yang tabel 2,6 masih ngerjain di ini ya? Oke, oke. Nggak, saya langsung ini aja. Coba hitung kovariannya. Hitung kovariansi, Bu. Kovarian, iya. Berarti kamu nama datanya apa di situ? Hmm. Hmm. Nggak bisa. Kamu coba kamu panggil dulu datanya. Udah, Ibu. Nggak gitu. Oke lah, nanti nanti lihat ya. Ini kan datanya ada di Excel ya. Nah, bisa itu. Ini, Bu, Berapa? Coba lihat. Oh, paling 136. paling 103 sih. Apa Oh iya bukan? benar. Benar, benar, benar. Oh ya, Bu. Iya, oke. Terus korelasinya benar nggak? 0,996. Nah ya, 0,996. Oh, kamu 0,9936 ya? Iya. Beda ya dari buku. Apa karena kelihatan atau gimana? Kalau di buku 0,996, kamu 0,9936. Apa buku yang keliru ya? Oke lah, nanti di ini lagi ya. Nah, ini tadi kita punya data kan. Jadi sini tujuan penelitiannya apa sih? Ceritanya ini ada eh, suatu perusahaan gitu ya. Dia mau mengetahui hubungan antara lamanya waktu untuk memperbaiki gitu ya, menservis gitu, dengan banyaknya komponen elektronik, komponen komputer yang harus diperbaiki. Nah, mungkin logikanya semakin banyak komponen yang kita perbaiki, maka butuh waktu servisnya lebih lama, gitu kan ya? Eh, Idealnya kayak gitu, gitu apa logikanya. Jadi di situ yang di buku tersebut datanya itu ada dua gitu ya, dua kolom kan, minutes ya, menit gitu ya, dengan unit kan. Menit itu adalah lamanya waktu servis, yang unit banyaknya komponen gitu kan ya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian kita itu adalah apa? Lamanya kan, menit ya. Menit itu sebagai variabel respon ya. Jadi
lamanya memperbaiki itu dijelaskan oleh banyaknya komponen yang diperbaiki gitu ya, bukan terbalik kan ya, betul nggak? Ya, bergantung lah ya lamanya memperbaiki itu tergantung dari banyaknya unit yang akan diperbaikinya itu gitu. Sehingga dalam hal ini menit itu sebagai variabel respon atau variabel Y dan unit ya atau banyaknya kom- komponen yang akan diperbaiki itu sebagai variabel penjelas sebagai X. Nah, kemudian tadi dilihat ada kovarian, ada korelasi gitu ya. Ini sama-sama baik itu nanti saya mau tanya ya. Yang lainnya juga tolong perhatikan. Apa bedanya kovarian dengan korelasi? Mungkin yang lainnya sambil browsing. Saya tunggu. Saya akan ini ya. Coba silakan kalian cari apa bedanya kovarian dengan korelasi. Tadi Dita sudah mengeluarkan di sini kovariannya nilainya 136. Korelasinya nilainya 0,99. 0,9 sekian lah ya. Nah, sebenarnya apa sih kovarian sama korelasi itu? Nah, terus apa bedanya? Ada yang mencoba jawab? Saya boleh coba jawab nggak, Bu? Siapa ya? Bentar. Iya nih, Bu. Oke, Triani lagi. Oke, apa Triani? Kalau untuk kovarian dia hanya mengukur arah hubungan antara dua variabel itu. Kalau korelasi dia menunjukkan kekuatan dan arah hubungannya, Bu. Jadi korelasi lebih lengkap. Bagus. Nah, yang dimaksud arahnya itu gimana? Arahnya tuh positif atau negatifnya bukan, Bu? Ya, bagus. Terus, kalau misalnya positif itu artinya apa? Kan tadi kovarian Y sama X positif kan? 136. Itu maksudnya apa? Kalau positif, interpretasinya. Semakin bagus, Bu. Hah? Makin bagus. Makin bagus apanya? Ini tadi yang dilihat kovarian yang nilai 136 itu kovarian antara apa sama apa untuk kasus kita. Kenapa, Ibu? Maaf. Eh, Ini yang lagi saya highlight tadi ilustrasinya menunjukkan apa tadi bisa diulang nggak jelasin? Saya tadi udah bilang kan ilustrasi yang ini si peneliti itu tujuannya untuk ngapain? Melihat apa hubungan antara apa sama apa tadi? Efisiensi waktunya, Bu, terhadap Melihat hubungan antara lamanya waktu mengerjakan atau pengerjaan terhadap memperbaiki banyaknya unitnya ya ya, Bu. komponen dengan banyaknya komponen yang diperbaiki Kerjakan. gitu kan? Ya, jadi Iya. kita tujuan dari peneliti ini adalah ingin melihat relationship, melihat hubungan antara lamanya waktu memperbaiki, lamanya waktu servis dengan banyaknya komponen yang diservis. Itu kan yang mau dilihat. Terus diperoleh tadi kovariannya 136. Nah, ini interpretasinya apa? Tadi Triani bilang, bedanya kovarian sama korelasi, kalau kovarian hanya melihat arahnya aja. Nah, yang dimaksud arahnya aja itu apa? Saya tanya tadi. Arahnya itu positif sama negatif, katanya. Nah, di sini hasilnya kan tadi positif, positif 136. Ini artinya apa, Beb? Oh, semakin Bisa. lama menitnya, uh semakin banyak unitnya yang bisa dikerjakan. Nggak kebalik ya. Eh, Semakin semakin banyak unitnya, komponen, semakin banyak komponen yang oh harus iya, diperbaiki, makin lama. maka makin lama waktu yang dibutuhkan untuk servis itu kan yang dibutuhkan oleh si si engineer itu. Ini kan
si unit-unitnya kan menjadi unitnya itu kan namanya engineer ya di sini. Intinya si orang yang servis itu kan. Ada di sini sampelnya ada 14 kan. Jadi ada 14 orang gitu ya, tukang servis lah ya, ada 14 tukang servis di sini. Nah, makna dari positif, kovarian positif itu hubungannya sejalan gitu ya. Hubungannya sejalan itu artinya apa? Semakin besar X, Y-nya juga makin besar gitu. Sebaliknya, semakin kecil X, maka Y-nya juga semakin kecil. Nah, itu artinya hubungan itu tuh positif. Hubungan positif itu sejalan gitu. Jadi kalau misalnya kompon, kamu bisa juga menginterpretasinya seperti ini. Kalau banyaknya komponen yang diperbaiki itu makin sedikit, maka lamanya waktu pengerjaan yang dibutuhkan oleh si tukang reparasi itu pun juga makin sedikit gitu. Atau kamu bisa juga menyimpulkannya sebaliknya. Kalau banyaknya komponen yang harus diperbaikinya itu makin banyak, maka lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tukang reparasi itu pun makin banyak. Nah, itu pengertian dari kalau kovarian positif. Nah, kalau misalnya kovarian itu nanti dihasilkannya itu negatif misalnya ya. Nah, biasanya itu untuk kasus-kasus yang seperti apa? Untuk contoh yang seperti apa? Minggu lalu saya kayaknya udah sih ini dulu ya contoh. Contoh hubungan antara apa dengan apa coba yang eh, kira-kira hubungannya itu terbalik gitu, nggak sejalan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ilustrasi. Kasus apa? Yang kira-kira itu nanti hubungannya itu terbalik gitu. Semakin besar X tapi Y-nya itu makin kecil. Ini kan sejalan nih. Arah garisnya kan semakin besar X, Y makin besar gitu kan. Kalau yang slope-nya positif. Sebaliknya kalau yang slope-nya negatif, X makin besar, Y-nya itu makin kecil gitu. Itu contohnya untuk ilustrasi hubungan apa sama apa. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ini sama kayak hubungan perbandingan senilai berbalik nilai ya, Bu? Ya, nah kalau dikaitkan dengan ilustrasi, apa ya kira-kira? Biasanya kalau berbalik nilai dia em, ini Bu kayak kayak karyawan sama lamanya Nah, waktu pekerjaan gitu, Bu. Jadi semakin banyak orangnya, waktu pekerjaannya semakin cepat gitu. oh, jadi X-nya apa? Eh, Ah, X-nya apa? X-nya apa, Y-nya apa? X-nya sih banyak Hmm, banyak pekerjanya. terus Y-nya. Tapi itu senilai ya, Bu. Ah, Saya gimana? bingung. Coba. Yang lain dong. Yang lain jangan diem aja. Bisa nggak ngasih ilustrasi Saya Ibu. penerap? Ya, Septiani. Coba kasih contoh ilustrasi kira-kira penelitian apa ya yang melihat hubungan apa dengan apa, tapi tuh dia itu terbalik gitu, kovariannya. Hubungannya itu ya semakin besar X, justru Y-nya itu makin kecil. Contohnya mau meneliti hubungan apa dengan apa, coba Septi. Contohnya meneliti ini Bu, waktu lamanya waktu bermain dengan hasil nilai ujian. Nah, boleh. Itu ya. Iya, Kak. Jadi misalnya Septi ngamati ini sekian siswa gitu ya. Katakanlah ada 20 siswa yang diamati. Nah, X-nya lamanya waktu atau nilai? X-nya apa berarti? Lamanya waktu bermain Ibu. Oke, lamanya waktu bermain. Y-nya Y-nya berarti nilai ujian ya. nilai ujian. Misalnya ujian matematik gitu lah ya. Nah, harus jelas gitu ya. Nanti kalau di eh, skripsi ya penamaan variabel itu harus jelas ya. Di bab 3 misalnya nanti. Yang menjadi variabel X adalah lamanya waktu bermain siswa. Dalam kurung ditulis dalam apa, dalam jam per minggu atau dalam jam per hari gitu ya. Nah, itu harus jelas ya nanti kalau di skripsi itu menulis keterangan variabel. Kemudian Y-nya itu apa? Misalnya nilai ujian apa? Jangan cuma nilai ujian, yang cuma segitu. Tapi harus jelas. Misalnya Y adalah nilai ujian matematik gitu misalnya ya, nilai UTS atau nilai UAS, nah seperti itu. Nah, di situ ada kita beranggapan
Kalau dia waktu bermainnya makin banyak, makin lama gitu ya, mungkin nilai ujiannya cenderung makin kecil gitu ya. Kalau orang itu, kalau si siswa itu gitu ya, kan tadi mengamati 20 orang siswa gitu ya. Nah, cenderung kalau bermainnya itu makin banyak, proporsi apa porsi waktu untuk bermainnya itu makin banyak, nah maka nilainya itu cenderung akan makin kecil, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu tadi contoh yang hubungan yang terbalik itu ya, yang negatif. Jadi semakin besar X, Y-nya justru makin rendah. Atau semakin kecil X, Y-nya justru makin tinggi. Jadi kalau waktu bermainnya makin sedikit, nilainya justru makin tinggi gitu kan. Nah, itu contoh yang kovariannya negatif gitu. Nanti itu kovariannya itu akan negatif ya. Nah, sekali lagi ini yang kita bahas hubungan linier ya. Kovarian dan korelasi yang hubungan linier. Karena ini fokusnya hubungan linier, bukan kuadratik ya. Ini untuk yang linier. Juga itu tadi, kalau kovarian hanya bicara tentang arah gitu ya. Tadi kalau korelasi, selain arah, direction, juga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Adita? Adita ya tadi yang nyebutin kelebihannya korelasi ya. Apa? Adita bukan? Oh, Triani Atau itu, dia Bu. enggak? Oh, Triani, Kalau maaf. korelasi tadi kata Triani lebih lengkap, Bu. Lengkapnya ada tambahannya apa tadi? Melihat apanya? Selain direction, selain arah juga strength-nya, Kekuatannya, Bu. ya Iya. kekuatannya. Nah, kalau kovarian tadi kita nggak ada ininya ya, threshold-nya itu 136 itu sebenarnya termasuk kuat korelasinya, apa hubungannya gitu ya. Hubungannya ini termasuk kuat atau enggak ya gitu ya. 136 mungkin kalau ngeliat kalau 136 dibandingin 50 ya berarti 136 itu kuat gitu. Tapi nggak apa ya nggak ada patokan yang jelas. Berbeda halnya dengan korelasi gitu. Eh, Nilai-nilai yang mungkin gitu ya untuk korelasi. Ini korelasi yang kita bahas ini korelasi Pearson ya namanya ya, korelasi Pearson ya kekuatan hubungan linier di antara dua variabel. Nah, kalau untuk korelasi itu ada batasan nilai-nilainya kan ya. Ada yang tahu nggak? Korelasi itu batasan nilainya dari berapa sampai berapa? Nilai-nilai yang mungkin untuk korelasi. Saya mau Min satu tanya. sampai satu ya, Bu. Nah, bagus, Devina. Ya, Devina. Oke, terima kasih. Jadi, nilai-nilai yang mungkin untuk korelasi linier, untuk korelasi Pearson, itu dari -1 sampai +1. Ya. Semakin ke ujung, semakin ke kiri, atau semakin mendekati -1, atau semakin mendekati +1, itu artinya korelasinya makin kuat, itu hubungannya makin kuat, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tadi kita dapat dari Adita korelasinya itu kan 0,9 ya, 0,9 positif. Dia mendekati +1 kan. Berarti dia ini kekuatan hubungan antara banyaknya unit yang tadi diperbaiki dengan lamanya waktu pengerjaan itu kuat. Nah, tapi karena kita tadi punya nilai thresholdnya gitu, ada dari -1 sampai 1. Kalau kovarian itu nggak ada thresholdnya ya. Nilainya itu dari min hingga sampai hingga. Negatif hingga sampai positif hingga. Sehingga kalau kovarian kita cuma bisa jelasin hanya arah aja kayak tadi itu. Kalau ini banyaknya elemennya itu makin banyak gitu kan. Terus lamanya pengerjaan juga makin banyak, gitu. Tapi kita nggak bisa bilang, oh ini berarti hubungannya antara antara unit, banyaknya unit dengan lamanya ini kuat hubungannya. Nah, memang kalau dengan kovarian kita nggak bisa simpulkan itu. Tapi kalau kita cari korelasinya, kita bisa juga menyimpulkan itu. Selain kita bisa menyimpulkan arahnya, karena ini nilainya positif 0,9, berarti dia hubungannya kan sejalan tuh, karena positif ya, positif 0,9. Sekaligus kita juga bisa menyimpulkan karena nilai 0,9 ini mendekati +1, maka hubungan hubungan linier antara banyaknya komponen dengan lamanya waktu pengerjaan itu kuat. Ya, sangat kuat boleh dibilang ya, karena ini dekat sekali ke 1.
gitu ya. Kalau ya nilai-nilai yang korelasinya itu di tengah-tengah ya berarti hubungannya ya relatif sedang aja gitu kan. Semakin mendekati nol gitu kan berarti semakin hubungan linearnya boleh jadi tidak ada. Nah, berarti kan kalau nanti kalian dapat korelasi antara dua variabel itu sama dengan nol, bukan berarti dia tidak ada hubungan ya. Jadi kalian jangan nanti langsung menyimpulkan, oh berarti antara unit sama lamanya ini waktu itu nggak ada hubungannya gitu, nggak ada korelasinya. Nah itu eh, keliru kalau menyimpulkan gitu ya. Korelasi sama dengan nol dalam hal ini berarti tidak ada hubungan linier gitu ya interpretasinya. Kalau kalian dapetin korelasi person itu sama dengan nol, artinya antara X dan Y di situ hubungannya tidak linier. Tapi mungkin hubungannya yang lain. Hubungannya kalau perfect kuadratik gitu ya, ya tentu akan diperoleh korelasi personnya nol gitu ya. Gitu ya, makanya itu tadi penting gitu ya buat plot. Oke, makasih. Itu yang saya highlight. Dan juga eh, korelasi sama kovarian itu eh, bedanya kalau korelasi itu kita apa variabel itu kita bakukan ya dari hasil. Karena formulanya itu sendiri sebentar saya share screen dulu. Ini formulanya gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat yang akar kuadrat Y di sini ada akar kuadrat X. Itu sebenarnya ini formula untuk ragang ya. Varian, varian dari Y, yang ini varian dari X kalau kuadratnya. Tapi kalau kita tarik akarnya, berarti ini standar deviasi. Standar deviasi dari Y, standar deviasi dari X gitu ya. Yang bawahnya ini. Nah, kalau Anda ingat di Statdas gitu ya, eh, membuat nilai Z, Z score ya, standardized dibakukan gitu ya. Satu variabel itu kita bakukan dengan cara, ini sebentar saya, Z itu ya, X dikurangi X bar gitu dibagi dengan standar deviasi X. Nah, ini artinya kita menstandardize suatu variabel ya, mentransformasi gitu ya, suatu variabel X ya ke Z yang semula misalnya gini, kita punya ini amatan gitu ya, observation 1, 2, sampai 10 gitu ya. Kemudian ini kita punya suatu variabel nilainya berapa, berapa, berapa gitu kan. Nah, variabel X ini kan tentu punya nilai X barnya berapa gitu ya. Standar deviasinya juga ini berapa. Nah, yang namanya standardized, kita mentransformasi ya, mengubah nilai X ini sedemikian sehingga nanti rata-rata dari Z ini akan sama dengan apa? Ada yang tahu? Kita menstandardize, membakukan itu artinya apa sih? Mengubah suatu variabel sedemikian sehingga dia rata-ratanya akan sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Ini kan tadi kita punya X. X ini rata-ratanya berapa dalam hal ini di data kita? Mungkin Adita udah ngitung juga ya. Di sini ditampilkan nggak nih? Ada nggak X barnya berapa? 4 ya? X barnya 4 bukan? Kita, karena kalau ngeliat dari sini nih, YI min Y bar, XI min X bar 1 dikurangi 4. 2 dikurangi. Nah, X barnya berapa ini? XI Di 1, atasnya ada Ibu. mana sih? Berapa X barnya? Sebenarnya Sebenarnya 6. 6 ya, Bu. Oh ya, 6 ya. Y barnya 97,21. Oke, jadi kalau misalnya ini tadi, ini kita punya Y gitu kan, ini X gitu kan. Nah, kalau kita transformasi ini baik Y maupun X itu ke Z, jadi si Y diubah menjadi Z, Z-nya untuk yang Y,
Ini Z-nya untuk yang X. Kita bakukan nih variabel ini. Maka ini yang tadinya si X itu rata-ratanya 6. Kalau kita bakukan, kalau kita transformasi, yang di sini kan, ini berarti untuk yang ZX. Ini 1 dikurangi 6 gitu kan. 2 dikurangi 6, 3 dikurangi 6. Ini nanti rata-ratanya akan berapa si Z ini? 0, Ibu. Ya, bagus. Siapa tadi yang jawab? Nadia, Ibu. Nadia. Ya, Nadia, Ibu. Nadia. Iya. Mana sih? Nomor berapa? Nomor 3, berapa? Ibu. 3, Ibu. Eh, yang di 5, Ibu. Nomor 5. Nadia. Iya. Oke. Nadia ya. Nomor 11 ya. Ini apa? Iya, NIM-nya. Ibu. Oke. Terima kasih, Nadia. Nah, kalau kita lihat, kalau suatu variabel kita transformasi atau kita standardize, kita bakukan gitu ya, maka dia nanti akan mempunyai rata-ratanya sama dengan 0. Ya. Variannya atau saya tanya standar deviasinya akan berapa? 1, Ibu. 1, ya bagus. Ya, berarti kalau kita menstandardize itu artinya suatu variabel tersebut akan berubah ininya ya, min-nya gitu. Sebentar. Ya, memiliki rata-ratanya 0, ragamnya 1. Makanya itu tadi, kalau kita masukkan ke formula ini tadi, ya, ke korelasi ini gitu ya, nilai-nilainya itu gitu ya, nilai dari korelasi itu nanti akan dari min 1 sampai 1. Gitu ya, dia karena prinsipnya dari korelasi ini sebenarnya adalah dia menstandardize. Ya. Ini masing-masing variabel ini tadi dibagi dengan dikurangi dulu dengan rataannya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Nih, kalau lihat ini ya sigma yi min y bar xi min x bar nih hasil kali produknya. Yang atas, formula yang atas ini sebenarnya ini kovariannya nih. Nah, jadi korelasi itu sebenarnya adalah kovarian dibagi dengan akar dari ragamnya, hasil kali dari akar ragam atau hasil kali dari standar deviasi. Jadi ini sebetulnya bisa juga dituliskan di sini, di atas ada nggak formula secara lengkap. Korelasi itu adalah formulanya COV dibagi ini, dibagi SS X SX kali SY. Ini ya. Yang korelasi antara X dengan Y. Ini sebetulnya nanti aku lihat ini ya. COV. Nah, ini hasil kali itu. Kovarian XY dibagi dengan hasil kali SX standar deviasi X dengan standar deviasi Y. Gitu ya. Mungkin di sini juga ada sih penjelasannya. Bentar. Ya. Oke. Em, Kayaknya di sini ada deh. Nah, sekarang yang mau saya tanya lagi adalah, kan tadi kita udah lihat ya, perbedaan antara kovarian dan korelasi. Sekarang ada istilah regresi. Regresi dengan korelasi. Itu apa bedanya? Kelebihannya apa? Saya punya variabel X sama Y. Saya punya variabel tadi komponen unit dengan namanya unit. Tadi saya udah hitung korelasinya. Saya udah hitung kovarian. Terus saya mau meregresikan antara X sama Y. Nah, kelebihan apa yang didapat dengan melakukan analisis regresi tadi dibandingkan dengan melakukan korelasi tadi? Apa kira-kira? Saya izin jawab, Ibu. Siapa ya? Saya Tania. sebelumnya ini lagi nggak bisa lihat ininya. Namanya siapa? Tania, Ibu.
Tania. Iya, Tania tuh nomor berapa? yang NIM-nya belakangnya 67, Ibu. Oh, Tania Nafra. Iya, Ibu. Ya, Tania Nafra. Apa bedanya jadi? Apa kelebihannya regresi dibandingkan korelasi? Kalau untuk perbedaannya dulu, kalau korelasi itu untuk membantu kita untuk mendapatkan hasil dari seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang ingin kita ukur. Tapi kalau regresi itu mengukur bagaimana suatu variabel berubah ketika variabel lainnya juga berubah. Oke, bagus. Ya, itu salah satu kelebihan dari analisis regresi ya, yang tidak bisa kita peroleh kalau kita hanya melakukan korelasi aja. Jadi, kalau dengan analisis regresi tadi, kan tadi kita X-nya itu ini kan komponen atau unit, ini minus ini adalah Y-nya namanya. Dengan regresi kita bisa melihat tadi kalau misalnya komponen ini berubah, ini ada perbedaan lah ya gitu ya. Dua misalnya ini lamanya memperbaikinya itu kira-kira berapa dari 1 ke 2 atau misalnya 2 dengan 6 gitu. Kan ada perbedaan tuh ya. Kalau komponen unit yang diperbaikinya itu 2 itu lama dan dibandingkan dengan komponen unit yang diperbaikinya itu 6 unit, kira-kira berapa perubahan lamanya waktu yang akan dibutuhkan gitu. Nah, dengan menggunakan analisis regresi, kita bisa memperoleh informasi tersebut. Ya, terima kasih ya, ini Mbak Dia. Jadi dalam hal ini kita bisa salah satunya adalah mempredik lah ya, bisa mengetahui tadi ya, mengetahui besarnya perubahan. Kalau X-nya itu berubah sekian unit gitu ya, kalau X-nya itu berbeda tadi kan. Gimana kalau 2 unit, lamanya waktu yang dibutuhkannya sekian. Terus kalau dibandingkan kalau yang 8 unit, kira-kira itu nanti berapa eh, perbedaannya, perubahannya, deltanya, waktunya. Nah ini kan ini berdasarkan data sampel yang kita punya kan. Nanti intinya dari kalau kita udah punya model regresinya, kita bisa mempredik tuh kalau misalnya unit yang diperbaikinya itu misalnya 3, kira-kira ya berapa gitu ya. Kalau ini kan aktualnya ya, dari data sampel kalau 3 unit ini butuhnya 49 menit gitu kan. Nanti berdasarkan model prediksi kita betanya tentu kan, kemarin modelnya itu ini ya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Kalau beta 0 beta 1-nya itu udah dapat, nah kita nanti bisa mempredik itu ya. Oke, terima kasih ya. Itu jadi kelebihannya dari analisis regresi dibandingkan analisis korelasi gitu ya. Tapi dengan analisis regresi juga kita bisa lihat gitu hubungan antara si Y sama X-nya itu positif atau negatif. Itu nanti dilihat dari nilai slope-nya ya, nilai slope beta 0 beta 1-nya ini. Ini kan model regresi ya, model regresi kita kan kayak gini. Kalau kita punya hanya 1X dan ini 1Y, modelnya kan kayak gini. Nah, lihat kekuatan atau lihat direction-nya, arahnya itu sejalan atau enggak, dilihat dari ini nanti, tanda yang beta 1 ini. Beta 1-nya itu positif atau negatif gitu. Kalau beta 1-nya negatif, berarti hubungan direction antara X sama Y ini enggak sejalan. Makin besar X, Y itu makin kecil kalau beta 1-nya negatif. Atau makin kecil X, X makin kecil, Y makin besar. Intinya terbalik aja hubungannya. Itu ngelihatnya dari sini kan. Lihat tanda. Tanda beta 1-nya positif atau negatifnya. Ini kan kita secara umum tulis aja di positif. Nah itu. Jadi dengan analisis regresi, informasi yang dikorelasi itu juga ada. Bisa kita peroleh, tangkap ya. Direction-nya bisa kita lihat. Nah selain itu, di analisis regresi kita bisa mengukur seberapa besar ininya apa tadi ya perubahannya lah. Jadi kalau X-nya ini naik 1 gitu ya, 1 unit, Y-nya ini akan berubah naik juga atau turun juga sebesar ini, sebesar beta 1 ini. Ini interpretasi dari beta 1. Jadi seandainya beta 1 ini diperoleh nilainya itu adalah misalnya
Contoh untuk kasus yang tadi ya, yang mesin tadi. Ini kan kita ganti nih Y-nya itu tadi kan menit. Jadi di sini modelnya ya di sini menit gitu kan. Beta 0 plus beta 1 units gitu kan sebagai X-nya. Dan ini ada error. Nah, kalau kita masukkan ini ke perhitungan gimana dapetin beta 1 beta 0, ini diperoleh nilai beta satunya adalah berapa ini? Positif kan? 15,509. Beta 0-nya ini positif. Nah, interpretasinya apa ini? Beta 1 dapat 15, berarti kan kalau kita masukin ke ini ke modelnya kita dapat kayak gini kan. Tadi beta nolnya 4,162, beta satunya 15,509 unit. Nah, ini interpretasinya apa? Karena ini positif, kita bisa lihat bahwa kalau unit ini makin banyak, menitnya juga makin banyak. Nah, terus ini interpretasi yang 15,509 ini apa? Artinya, kalau unit ini makin banyak satu satuan, gitu ya, maka tambahan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu tambahannya sebesar 15,509 unit. Gitu ya. Ini interpretasi dari angka ini nih yang beta 1 ini. Kalau komponennya itu bertambah satu satuan, ada bertambah satu gitu, satu komponen. Nah, maka pengerjaannya itu juga butuh waktu yang lebih lama. Tambahannya sebesar berapa? Sebesar 15,509 gitu ya. Ini kan berdasarkan prediction ya. Tadi kalau aktual kan kalau kita lihat coba dari 1 ke 2 perubahannya berapa menit? Ini 1 ke 2. Ini sekitar kalau ini kan 29 ya. Oh, tapi di sini sekitar hanya 6 menit ya. Bentar. Yang aktualnya nggak sesuai ya. Nih coba ya kita lihat. Dia ngasih contoh. eh Kalau 4 unit katanya ya. Kalau 4 unit, berdasarkan prediksi hasilnya 66,2. Ya. Tapi tadi kalau aktualnya berapa? Ini 66,2, aktualnya 4 unit tadi berapa? Ini ya, ada yang 64, ada yang 74. Itu ya. Nah, di sini kita lihat. Bentar. Nah, ini Anda lihat ya. Jadi untuk unit yang 4 ini berhubungan dengan dua amatan. Tadi kan di data set kita yang nilainya X-nya sama dengan 4 ada dua ya. Di observation nomor 4 dan di observation nomor 5. Nah, jadi ini kita akan fit untuk keduanya itu di 66,198. Itu ya. Oke. Nah, perhatikan karena ya, jadi yang 4 sama 5 ini kan memiliki nilai yang beda ini ya. Jadi ada ini. Nah, ini ya. Mungkin komponen yang ini walaupun sama-sama 4, tapi mungkin lebih parah gitu ya, yang amatan kelima sehingga butuh waktunya lebih lama. Atau mungkin juga si ininya diselangin, ya seperti yang waktu itu saya bilang gitu ya. Kalau di statistik gitu ya, walaupun X-nya sama, nilai Y-nya memungkinkan berbeda gitu ya. Nah, karena ini nilai Y-nya berbeda ya nanti residualnya juga ini berbeda ya. Ini ya. Hmm, Residualnya mana di sini? Oke, residual ini kan formulanya YI dikurangi Y topi ya. Oke, nah ini ya, perhatikan di sini untuk interpretasi ya. Di sini kan ada nih.
Untuk koefisien unit, ini kan kita peroleh dapatnya 15,509. Bagaimana ini interpretasinya? Interpretasinya di sini adalah it takes about 15,5 menit for each additional component. Ya, jadi setiap ada tambahan komponen ya, untuk setiap tambahan komponen yang diperbaiki, nah lamanya waktu yang dibutuhkan itu membutuhkan 15,5 menit gitu ya. Nah, ya, ini ya. Nah, sementara penjelasan yang untuk 4,162 ini yang tadi disebut dengan, ini namanya istilahnya intercept ya, konstanta. Ini penjelasannya adalah ini sebetulnya hanya rata-rata aja ya. Di sini koefisien konstanta ini menunjukkan eh, atau startup time lah ya. Kan mungkin sebelum memperbaiki itu ada apa persiapan-persiapannya dulu. Jadi walaupun kita belum menservis unitnya itu belum ada yang diservis. Jadi kalau unitnya itu masih sama dengan 0, ini lamanya waktu yang dibutuhkan tuh 4,162. Sebetulnya interpretasi untuk eh, intercept untuk beta 0 itu seperti itu. Jadi kalau unit atau X-nya itu sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan sekian. Nah, tapi ini untuk kasus kita mungkin ini bisa diterjemahkannya adalah waktu persiapannya. Jadi kan kalau kita mau memperbaiki komponen, mungkin kan ada barang-barangnya harus disiapin dulu gitu kan ya. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Nah, interpretasinya tuh kayak gitu ya. Oke, nah, jadi di sini tadi kita udah langsung masuk ke interpretasi beta 0, beta 1. Nah, sekarang gimana cara memperoleh beta 0 dan beta 1-nya itu? Gitu. Jadi kan kita udah punya data tadi, X sama Y. Banyaknya komponen sama waktunya memperbaiki. Ya, kita punya data itu. Terus kita mau fit nih, kita mau modelkan. Model yang mau kita pilih apa? Saya mau pilih model regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana tuh gimana? Berarti hubungan antara Y sama X akan saya modelkan kayak gini. Hubungannya linier gitu. Dan ini menunjukkan perubahan-perubahannya itu tadi. Si ada koefisien-koefisien ini ya, beta 0, beta 1, itu menunjukkan eh, tadi ya besarnya perubahan-perubahan itu tadi. Kalau untuk X yang berbeda gitu kan, nanti berapa Y-nya gitu. Nah makanya ini tidak cukup hanya Y sama dengan X doang gitu ya. Kalau Y sama dengan X doang ya garis lurus biasa gitu kan ya. Nah ini mungkin kalian kalau ini bisa analog di matematika itu kan ada persamaan garis ya. Y yang sama dengan MX plus C gitu. Mungkin kalau ingat itu ya. Nah ini analog dengan persamaan garis yang di matematik yang sudah Anda kenal gitu. C di sini ini menunjukkan beta 0 ya, yang ini ya intercept. Tapi Anda lihat di sini persamaan garisnya tidak ada error kan. Nah, tidak ada ini ya. Karena di persamaan garis ini yang Y sama dengan MX plus C ini yang sudah kita pelajari mungkin di SMA juga sudah, itu benar-benar yang titik-titik itu dilalui oleh si garis garis linier itu tadi, garis lurus itu tadi, semuanya titik-titik itu dilewati. Nah, ini kita membuat ini persamaan garis linier tapi ada errornya, gitu ya, untuk menangkap hal-hal yang tadi itu, yang tadi ditunjukin, gitu ya. Walaupun X-nya sama, tapi kan nilai Y bisa berbeda. Makanya untuk model-model statistik itu selalu ada errornya yang kita lakukan. Oke. Oke, ini modelnya ya. Jadi tadi saya punya variabel X, oke, kemudian saya modelkan. Model saya pilih kayak gini. Karena kita beranggapan hubungannya itu linier. Nah, setelah kita tetapin model ini, langkah berikutnya adalah kita perlu menduga ini kan, nilai beta 0, nilai beta satunya tuh gimana gitu ya. Dugaannya gitu ya. Nah, itu disimbolkannya kan oleh topi ya. Y sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi. Nanti hasil dugaannya. Jadi
ini model untuk populasinya. Nah, nanti kalau kita udah punya sampel gitu ya, nanti kita akan dapatkannya gini. Topi gitu ya, beta 0 topi plus beta 1 topi kali X. Ini nanti yang mau kita peroleh ya berdasarkan data sampel. Nah, kalau ini sudah ada Y topi ya jangan dikasih error lagi ya. Ini jangan dikasih begini gitu ya. Kalau itu kita ini sudah fit dari sampel ya. Y topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1. Nah, gimana cara mencari beta 0, beta 1 ini? Salah satu metode yang bisa digunakan namanya metodenya adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Gitu ya. Nah, ini tadi kita bisa tuliskan, ini kalau mau ditulis satu-satu gitu ya, berdasarkan ini tadi model. Kan kita mau fitnya modelnya gini. Jadi misalkan ini tadi data kita kan kayak gini ya. Nah, sebentar, saya ya, ini yang pertama, Y-nya 23. Berarti kita tulis gini. Y1 sama dengan beta 0, beta 1 kali, sorry ini kok Y1. Ini harusnya 23. 23 ya, 23, kemudian ini beta 1. Ditambah S1. Terus yang kedua, 29 sama dengan gitu ya, beta 0 plus beta 1 kali 2 plus errornya 2 gitu kan. Terus gitu sampai yang ke bawah, nanti sampai yang ke-14 itu adalah 166 gitu ya sama dengan beta 0 plus beta 1 kali 10 gitu. Plus E-nya yang ke-14 gitu ya. Jadi berdasarkan yang model tadi gitu kan. Kan tadi model umumnya adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1. XI plus EI gitu kan. Nah ini nanti kalau dijadikan matrik gitu kan. Dia akan Y sama dengan X beta plus error gitu kan. Nah gimana cara jadi matriknya? Kan kita lihat di sini. Ini satu ini, ya, kita punya amatan sendiri kan. 23, 29, 49. Nah, itu sebagai vektor Y-nya. Itu 23, 29, dan seterusnya sampai 166. Nah, untuk Y, untuk X-nya, ini kan kalian punya nih, beta 0, beta 1. Nah, X-nya ya berarti kita tuliskan X sama dengan ini. 1 gitu kan ya. Tapi kan ada beta nolnya nih, ada beta nol kan di pertama ini. Berarti kita nanti X-nya itu ada 1, 1, 1, ya. Nah, yang di sampingnya ini baru yang ini nih, yang angka ini 1, 2 gitu kan. Di sini 1, 2, 3, nah sesuai dengan ini aja, 4, 4, dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir itu adalah 10. Betanya, isi dari ini, yang ini, kan kita mau buat menyatakan dia dalam bentuk matrik kan. Betanya itu isinya adalah beta 0 dan beta 1. Nah, sehingga kalau Anda kalikan ini vektor Y sama dengan ini, terus nah vektor errornya gimana? Vektor errornya kita punya E1, E2 sampai E14. Gitu. Nah, ini berarti nanti ini kan 23, Y itu kan tadi ya, sama dengan I 29 sampai titik-titik sampai 166 gitu. Kemudian ini X 1, 1, 1, di sini 1, 2 sampai 10 gitu. Ini X dikalikan dengan beta nolnya, sorry, dikalikan dengan vektor beta, beta 1. Ini E-nya, E1, E2 sampai E14. Gitu ya. Sehingga ini tadi bisa kita nyatakan ini adalah vektor Y-nya sama dengan ini vektor X-nya, ini yang bukan vektor matrik, ini vektor betanya, yang ini itu ya. Jadi Y itu di sini ukurannya adalah untuk kasus kita 14 kan, 14 kali 1. Nah, matrik X-nya, matrik X ini bukan hanya berisi nilai unit aja ya, karena ada intercept. Jadi
di kolom satunya itu nilainya ini satu semua. Ya. X-nya ini berarti ukurannya 14 gitu ya. 14 kali 2. Gitu kan. Si betanya itu ukurannya 2 kali 1. Yang vektor errornya ukurannya 14 kali 1. Gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya akan dipakai juga nanti di multiple linear regression. Bagaimana kamu membuat ini dalam notasi matrik gitu ya. Nah, ini lebih enak memang misalnya dalam notasi matrik aja. Nanti gimana kita mendapatkan beta topinya. Nih ya. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk mendapatkan beta 0 dan beta 1. Jadi tadi sudah hmm, ini ya kita rinci satu-satu tadi ya Y1 sama 0 beta. Seterusnya di mana Y ini adalah nilai untuk variabel respon yang ke I, untuk amatan yang ke I gitu ya. I-nya itu indeks untuk unit kan dari untuk objek untuk sampel ya. Di sini kan ukuran sampelnya N berarti dari uh, observation yang ke satu, kedua sampai yang ke N. Nah, di sini ada juga disebut nih perbedaan antara regresi dengan korelati katanya. Perbedaan analisis regresi dengan analisis korelasi katanya ya. Kalau dikorelasi variabel X dan Y itu kondisinya sederajat, kondisinya sama-sama penting, gitu ya. Variabel X dan Y-nya equal important. Tapi kalau di regresi, ya, yang ini yang menjadi perhatian kita itu adalah yang Y, ya, respon variable is primary importance. Dia yang menjadi perhatian utama, focus of interest-nya itu di Y. Nah, fokus interest Y ini bisa dijelaskan oleh apa? Oleh variabel prediktor dari sini ya. Jadi, the important of the ini prediktor ini adalah si X ini kepentingannya tuh bagaimana menjelaskan ya menjelaskan keragaman ya kemampuan si X ini dalam menjelaskan keragaman Y ya. Yang kemarin saya bilang jadi kalau di model ini tuh Y kan tadi nilai Y ini beragam ya. Nilai-nilai Y itu kita lihat beragam. Adanya keragaman Y ini bisa dijelaskan karena apa? Karena banyaknya unitnya yang juga memang beda-beda. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ini kan, tidak bisa dijelaskan oleh unit. Nah, ini masuknya ke error. Berarti di sini adalah bagian ini adalah bagian yang bisa menjelaskan keragaman Y. Ya, variabel prediktor X ini adalah suatu variabel yang dapat menjelaskan keragaman Y ya dan keragaman Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X ini dijelaskannya oleh si apa sih galak ya oleh si E ini yang simbolnya E ini error. Oke ya. Nah, ini tadi kalau disesuaikan dengan kasus kita ya, hubungan antara menit sama unit gitu kan. Nah, kemudian prinsipnya adalah tadi yang saya bilang ini untuk mendapatkan beta 0 dan beta 1 juga. Bentar, saya mau join rapat dulu ya sebentar.
Nah, bagaimana cara menduga parameter di model, model regresi? Ini salah satu caranya adalah menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Ya, sehingga analisis regresi di mana yang parameternya itu kita duga dengan menggunakan least square itu sering juga disebutnya ini ya, OLS, ordinary least square, metode OLS gitu ya. Regresi OLS artinya dia itu pendugaan parameternya pakai ordinary least square, pakai kuadrat terkecil. Apa itu maksudnya kuadrat terkecil di situ? Jadi kita meminimumkan, dalam hal ini kita meminimumkan jumlah kuadrat dalam. Ya. Kan tadi kita pingin gitu ya, prinsipnya itu kita memfit data itu jarak atau selisih dari garis dengan titik-titik tadi itu sekecil mungkin kan. Inginnya itu penyimpangannya itu kecil gitu ya, sekecil mungkin. Nah, ini ya, artinya tadi error itu kalau dari model tadi kan kita bisa tulis EI itu sebenarnya kayak gini kan. Nah, kita akan meminimumkan jumlah kuadrat error. Berarti kita buat dulu ini jumlah kuadrat errornya kan. Jumlah kuadrat dari error tuh kayak gini. EI dan nah, ini kalau kita simbolkan S, misalnya, ini kan S beta 0, beta 1, berarti dia fungsi F ini tergantung pada beta 0 dan beta 1. Nah, bagaimana caranya? Kan kita akan meminimumkan ini, gitu ya. Nah, ini nanti dicek, gitu ya. Bagaimana sampai dapat beta 1 sama beta 0, itu sama gini. Ini kita turunkan, gitu ya. Kan kalau di matematik gitu juga kan, kita mau meminimumkan, gitu ya. Bagaimana caranya? Ini, kalau kita mau mencari penduga untuk beta 1, yang 213 ini, kita minimumkan terhadap beta 1, terus kita buat sama dengan 0. Ya. Jadi, mau mencari beta 1 topi, ya. Ini caranya, do dari S beta 0, beta 1, itu kita turunkan terhadap beta 1, terus kita buat dia sama dengan, gitu ya. Nah, yang beta 0, topi juga sama. Ya, kita cari turunan beta 0, beta 1 terhadap beta 0, ini sama dengan 0, dibuat sama. Nanti ini akan kita peroleh sama dengan ini. Beta 1 topinya tuh formulanya kayak gini. Beta 0 topi. Nah, saya rasa ini gampang ya. Mencari turunannya dari kan. Kelihatan nih. Ini tinggal depan gitu kan. Ini nanti ya nanti bisa lah kalau mahasiswa matematik sih saya rasa ini bisa gampang ya. Ini kita dapatkan beta 1 topinya tuh formulanya kayak gini ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan kayak kovarian ya. Ini hasil kali silang antara X dan Y udah dikurangi dulu. Yang di bawah ini sebetulnya ini terkait ke ragam X ya. Ragam X di kuadrat. Oke, ini sehingga nanti, nah tadi yang saya bilang ya, Y topi, Y hasil dugaannya itu sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi. Gitu kan. Nah, ini kalau ini dalam bentuk matrik ya, penulisan dalam bentuk matrik atau vektor gitu ya. Nah, di sini kalau kita satu-satu gitu ya, berarti nanti untuk Y1 untuk amatan yang pertama gitu ya, begitu kita udah dapat beta 0 topinya berapa. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y topinya berapa. Ini kan bisa diperoleh berarti ya. Nah, ini yang kita sebut dengan fitted value. Fitted values gitu kan. Di sini ada ditampilkan nggak? Nah, ini fitted values-nya kan. Jadi, kondisinya X sama dengan 1, Y aktualnya itu 23, tapi kalau kita masukin tadi beta 0, beta 1-nya, ini kan Y topi itu kan tadi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi kali X kan, kali XI. Jadi kalau ini X-nya 1, terus tadi beta-nya 4 sekian, beta 1-nya 15 sekian, dapat Y topinya segini, 19,67. Gitu ya. Nah, terus kalau X-nya sekarang 2, ya, X aktualnya sih 29, tapi Y topinya itu 35. Ya, berdasarkan dugaan, berdasarkan model kita dapat 30. Lihat ada perbedaan kan? Y hasil dugaan dengan Y aktual. Nah, kalau kita lihat nih perubahannya, penambahan 1 unit.
X. Nah, ininya membutuhkan penambahan Y-nya sekitar berapa belas ini? Sekitar 16 gitu ya, sekitar 15. Nah, tadi ini yang menunjukkan beta 1 itu tadi slope-nya itu ya apa sih perubahannya. Jadi kan tadi makanya interpretasi dari si beta 1 ini adalah jika X ini bertambah 1 unit, maka Y itu akan bertambah sekitar 15, sekian unit. Nah, ini kan bisa Anda lihat penambahannya. Kalau X-nya itu 4, terus bertambah jadi 5, nah, ya, berarti penambahannya sekitar berapa? Itu juga sama juga ya. Ini dari 66, 66, ini kan fititnya 66,2. Yang untuk yang 5, itu fititnya 81,71. Berarti penambahannya berapa nih? Dari 66, ya ini ditunjukkan oleh beta 1 topi ini. Itu ya. Ini eh, kalau Anda lihat gitu ya, untuk amatan yang pertama, X1 sama dengan 1 gitu ya, aktualnya 23, hasil dugaannya, fitted-nya ini nilainya 19,67, berarti di bawah ya, underestimate, lebih kecil dari 23 ya. Nah, yang ini, yaitu topinya, itu lebih besar ya, dibanding yang 29 gitu ya. Nah, berarti kan ada selisih nih. Nah, selisihnya ini yang kita sebut dengan residu atau sisaan. Nah, sisaan ini simbolnya kan E kecil, beda dengan yang tadi ya. Kalau untuk yang populasi itu namanya error atau galat. Jadi tadi kan gini, model kita tuliskan tadi kan gini. Ini berlaku untuk populasi. Kan kita nggak ngamatin semuanya kan. Kita hanya ngamatin sampel kan. Nah, karena kita tidak mengamati semuanya, berarti itu nanti itu ini kalau ditulis secara lengkap kan tadi gini, beta 0, beta 1X gitu ditambah E. Nah, karena kita nggak ngamati semuanya gitu kan, kita hanya punya ini bisa menduga beta 0, bisa menduga beta 1X. Nah, untuk yang ini, errornya ini gitu ya, ini sebenarnya diduga oleh sisaan. Sisaan ini yang notasinya ini, E kecil, EI ini. Nah, sisaan ini tadi adalah selisih antara Y aktual dikurangi dengan Y fitted, Y dugaan. Gitu ya. Ini yang disebut dengan residu atau sisaan. Ya, residu. Residu itu boleh dibilang adalah dugaan untuk galatnya. Gitu ya. Dugaan untuk kebenaran. Ini ya, 23 kurangi 19,67. Nah, kalau Anda lihat di sini kan residu itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, karena tadi kan hasil dugaannya itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai aktual. Gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat nih, nilai beta 1 sama aja dengan kovarian dibagi dengan var X. Yang tadi saya bilang. Atau bisa juga ini hasil kali korelasi YX kali SY dibagi SX gitu ya. Sama aja kan. Tadi kan Anda udah lihat juga formula korelasi persen kan. Korelasi persen itu kan tadi sigma YI menyebabkan terus akar gitu kan tadi ya. Akar sigma YI min Y bar kali XI min X bar. Nah, itu nanti Anda uraikan sehingga beta 1 ini bisa juga dituliskan kayak beta 1 topi kovarian YX dibagi var X. Ya, ini nanti kalian buktikan ya. Ini buktikan kenapa bisa kayak gitu. Ya, ini tinggal lihat aja masukin dari formula-formula kovarian dan korelasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Tadi bukti ini semua tadi. Ya, siapa tadi? Barusan? Sepertinya tidak ada Ibu. Oke, baik. Saya dapetin beta 0, beta 1 ini secara manualnya gitu ya. Nah, kemudian ini setelah
Kita lihat kita udah dapetin residu. Ini nanti residu ini punya manfaat ya. Manfaatnya apa sih residu ini nantinya gitu ya. Ini tadi selisih antara Y aktual dengan Y fitted itu ya dugaan. Oh iya, satu lagi yang mau saya tekankan di sini. Model regresi yang kita pakai itu bisa kita gunakan untuk menduga kan, memfit, mengestimate, memfitted, fitting bagaimana nilai Y kalau diketahui suatu nilai X tertentu. Tapi bukan berarti bisa digunakan untuk menduga segala macam nilai X ya. Kalau kita lihat, ini X yang kita punya, sampel yang kita punya, itu range-nya kan dari berapa sih terkecilnya? X-nya dari 1 sampai 10 kan? Dari 1 sampai 10. Model regresi yang kita punya tadi itu, yang Y sama dengan tadi berapa? 4, sekian ya. 4, sekian plus 15, sekian X gitu ya. Ini hanya bisa digunakan tuh untuk menduga nilai-nilai X yang ada di dalam range data kita. Range data kita itu dari 1 sampai 10. Jadi misalnya saya mau eh, menduga gitu kan. Ini kebetulan urut banget ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menduga untuk nilai-nilai X yang jauh di luar ini, mungkin kalau masih sedikit bolehlah 11 itu ya. Kalau X-nya 11 unit, kira-kira Y-nya berapa ya? Ini mungkin masih bisa ya, masih sedikit. Tapi nggak bisa kalau misalnya, kalau saya punya X-nya sama dengan 150 unit misalnya. Berarti Y-nya ini akan sekian kita masukin ke sini. Ya kalau secara matematis sih akan keluar ya nilai Y-nya ini ya. Kalau kita masukin X-nya 150 maka Y top itu dapat. Tapi itu nggak layak gitu ya. Nggak bisa kita untuk gunakan yang seperti itu gitu ya. Dalam hal ini model regresi yang kita punya, model regresi duaan yang kita peroleh itu hanya dapat kita gunakan untuk memprediksi nilai Y selama nilai-nilai X-nya itu masih ada di dalam rank ini, rank X data sampel kita. Karena kan tadi fitting kita berdasarkan ini kan, berdasarkan X-nya kita. Kalau X-nya udah jauh di luar ini, mungkin perilakunya beda lagi gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya, oh X-nya 150 berarti Y-nya sekian. Oh. Nah, emang sih kalau dimasukin sih dapat-dapat aja. Tapi itu nggak layak ya, tidak valid ya. Itu ya, itu yang mau saya tekenin. Jadi bukan berarti bisa digunakan seluas-luasnya untuk memprediksi. Walaupun memang apa analisis regresi ini bisa digunakan untuk mempredik, tapi bukan berarti seluas-luasnya kita bisa gunakan untuk memprediksi gitu ya. Oke. Ya. Nah ini sebentar. Ya, sebentar lagi ya. Kita lihat. Kalian ada kuliah lagi nggak ya, Adita? Tidak ada, Ibu. Eh, coba kamu udah nyoba belum meregresikan antara X sama Y pakai R? Kalau regresinya belum coba. Belum. Kalau di Excel bisa. Di Excel udah coba belum? Belum juga, Ibu. Belum juga. Oke, nanti buat PR ya. Dicoba ya. Teman-teman yang lainnya juga sama. Dicoba untuk tadi yang data mesin sama unit itu, kalian coba pakai R, kalian coba juga pakai Excel ya. Karena itu di Excel juga bisa analisis regresi. Sederhana tadi ya. Oke,
Jadi salah satu asumsinya gitu ya, kita bisa menggunakan atau kita bisa memfitting model regresi linear ini adalah kita tadi lihat hubungannya ya, hubungannya Y sama X-nya di sini asumsinya linear kan tadi ya. Plot datanya itu kan tadi menunjukkan pola linear. Nah, kalau nggak linear tuh gimana gitu? Misalnya kalau apa tidak linear, kita mau coba transformasi dulu sedemikian sehingga nanti menjadi linear, itu ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi seandainya kita punya, tapi kan nggak selamanya bisa begitu ya, nggak selamanya udah ditransformasi apa kondisi linear itu tetap aja nggak bisa diperoleh gitu ya. Nah, berarti kita harus pakai model yang lain gitu ya. Kalau misalnya bisa ditransformasi terus kita dapetin hasil transformasinya itu menunjukkan pola yang linear ya berarti itu alhamdulillah gitu ya. Berarti kita masih tetap bisa pakai model yang regresi linear tersebut. Gitu. Nah, nanti ini memang masalah apa transformasi data ini akan dibahas di bab selanjutnya gitu ya. Intinya eh, ini mungkin resume tadi. If scatter plots resemble a straight line, then we conclude that linear assumption is reasonable. And kita dapat lanjut gitu ya. Ini. Ya. Jadi kalau scatter plot yang kita punya itu bentuk garis lurus straight line, maka kita bisa menyimpulkan bahwa asumsi linearnya itu, linearitasnya itu eh, bisa terpenuhi ya, reasonable, oke, oke lah gitulah ya berarti. Sehingga kita bisa lanjut ke analisis regresi tadi. Ya, oke. Nah, itu tadi kita baru melakukan pembukaan bagaimana beta satu topi, beta nol topi gitu ya. Kita menduga beta, beta satu. Itu yang kita peroleh itu hanya berupa satu nilai kan, satu nilai. Berarti di situ kita melakukan pendugaan satu titik ya, point estimation. Nah, nanti kita bisa juga gitu. Bagaimana memperoleh dugaan untuk selang percayaan beta satu. Beta satu itu misalnya dengan selang kepercayaan 95%, itu kira-kira nilainya dari berapa sampai berapa ya. Nanti itu kita bisa peroleh juga ya confidence intervalnya. Dan inferensia yang lainnya di dalam regresi ya selain tadi kita bisa menduga beta satu ya beta satu topi sekian itu kan hanya bisa menjelaskan bagaimana perubahan nilai Y kalau X-nya berubah gitu kan satu unit hanya itu kan kita di sini belum melihat belum memperoleh informasi kira-kira X ini ya komponen ini signifikan enggak pengaruhnya terhadap Y. Nah, kita belum ke situ, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah si banyaknya unit atau banyaknya komponen yang diperbaiki itu signifikan pengaruhnya terhadap lamanya waktu, nah itu bisa kita peroleh infonya melalui pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis kita cek beta satunya itu sama dengan 0 atau enggak sih gitu ya. Kalau beta satu sama dengan 0 kan berarti kan nggak apa ya nggak ada guna itu tadi model kita tadi yang ini kan tadi model kita Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus E. Kalau ini sama dengan 0 ya berarti nggak ada informasi kan X ini tidak sementara kita kan tadi harapannya X ini bisa menjelaskan keragaman Y kan. Nah, kalau ini beta sama dengan 0 berarti nggak ada guna kehadiran X ini. Dia hanya Y sama dengan beta 0 aja. Berarti kalau kalau X itu bermanfaat atau ya signifikan dalam menjelaskan keragaman Y, kan? Dia kan tadi ya gini ya, ada slope-nya lah. Kalau dia tidak signifikan ya hanya di sini aja nanti mungkin gitu ya. Maka hanya sama dengan Y bar-nya aja. Tuh, di sini Y bar rata-rata.
Karena ini beta 0 segini nih. Ini kan kalau Y sama, kalau ini tidak ada beta 0, kalau tidak ada intercept, garisnya itu kan melalui 0,0 ya, garis regresinya itu ya, garis liniernya itu melalui 0,0 dia akan gini. Ini kalau beta 0-nya 0, kalau interceptnya itu sama dengan 0. Tapi kalau interceptnya tidak 0, dia akan begini. Jadi ini sebesar yang beta 0-nya itu. Sini, beta 0. Ya. Dia menunjukkan beta 0 itu menunjukkan nilai untuk Y pada saat X-nya sama dengan 0. Nih ya, jadi pada saat X sama dengan 0, Y-nya itu sebesar mana? Ya sebesar beta 0 ini. Yang tadi kan, kalau X-nya itu sama dengan 0, banyaknya komponen, banyaknya unit itu sama dengan 0, maka Y-nya itu sebesar 4, sekian. Tapi bukan berarti ya, dalam hal ini interpretasinya bukan berarti kalau X-nya itu apa banyaknya komponen itu nggak ada gitu ya. Terus waktu memperbaikinya itu jadi 4, kan kalau menurut eh, pikiran kita gitu. Kok banyaknya komponen yang diperbaikinya nggak ada, tapi lamanya memperbaikinya kok 4, sekian menit ya. Nah, itu bisa kita terjemahkan ya bahwa nilai 4, sekian menit itu tuh sebagai tadi ya dia bilang mungkin sebagai startup time-nya ya, waktu untuk tadi mempersiapkan gitu kan. Kalau kita mau memperbaiki komponen perlu menyiapkan alat-alat. Nah, itu waktu yang dibutuhkan yaitu sebesar 4, sekian menit. Tuh, ya. Oke. Nah, di sini kalau beta 1 sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan linier antara Y dengan X ya. Nah, bagaimana kita mau menguji beta 1 itu sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Ini kan H0 H1-nya kayak gini nih. Beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini statistik ujinya ya. Pakai uji T. Ini ya formulanya. Uji T, nah kadang disebutnya T-test, ini tadi ya T-test, ini T-test. Nah, formulanya untuk T-test tadi adalah ini. Beta 1 topi yang sudah kita dapetin tadi, kita bagi dengan standar errornya. Standar error dari beta 1 topi tadi. Standar error ini sebetulnya menunjukkan ukuran keragaman. Keragaman dari si beta 1 topi. Makanya standar error ini diperoleh dari akar dari ragam beta 1 topi. Nah, ragam beta 1 topinya itu gimana? Variannya ya, berarti ragam itu varian. Varian dari beta 1 topinya itu formulanya ini. Ya, sigma kuadrat dibagi sigma xi min x bar. Nah, terus ini sigma kuadrat itu apa? Sigma kuadrat ini sebenarnya ragam dari error, gitu ya. Nah, ini kan ragam dari error. Ini sebenarnya kan kita error tidak mengamati kan, tadi tidak mengamati seluruhnya kan. Gimana cara menduganya, menduga sigma kuadrat ini? Ya, nah, ragam error ini dugaannya kita berikan oleh kita cari dari residu tadi. Yang EI itu yang tadi kolom yang selisih-selisih tadi itu kita cari gitu ya ragamnya. Nah, dugaannya itu kita ini kalau mau pakai formula sigma EI kuadrat dibagi N-2 gitu ya. Jadi ini formula untuk penduga ragam di sini ya dari si residu tadi ya ragam kuadrat-kuadrat yang residu tadi dijumlahkan ya kuadrat ini jumlah kuadrat residu ini terus dibagi dengan n-2. Nah, ini yang di bawah ini yang disebut dengan degree of freedom atau derajat bebas. Nah, kenapa ini ada dua di sini? Karena memang parameter yang akan kita duganya itu ada dua kan, beta 0 dan beta 1. Nah, ini ya, sigma EI kuadrat, YI tadi dikurangi YI topi. Ini disebut juga dengan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat ini ya, residu atau error, SSE. Ya, singkatannya, sum of square of the residual or error. Itu ya. Nah, setelah